Oke sahabat tani, kita lanjutkan mengenai pembahasan rontok ya, rontok bunga pada tanaman cabai. Nah, ini rontok bunga ini pada tanaman cabai banyak penyebabnya ya sahabat tani ya, banyak penyebabnya. Antaranya ya ada 7 penyebab rontok pada bunga ya. Kita bahas apa di antara 7 penyebabnya itu. Yang satu kita bahas, satu ini adalah air. Nah, air. Kita perhatikan pada tanaman cabai sobat tani mengenai pengairan ini. Apakah dia rontok disebabkan oleh air? Satu, kekurangan air ya. Satu, apa kekurangan air atau terlalu banyak air. Contohnya saja pada waktu musim hujan ya. Pada waktu musim hujan mungkin terlalu banyak air di bedengan, terlalu lembab, dia bisa terjadi kerontokan. Nah, itu ya. Atau kekurangan air, kurang siram, itu bisa menyebabkan kerontokan. Yang pertama tadi air. Yang kedua adalah cahaya matahari. Ya, cahaya matahari. Nah, di sini cahaya matahari, cabai sahabat tani itu perlu diketahui juga apakah kurang terkena sinar matahari. Contohnya saja terlindung karena di bawah pohon. Ya, terlindung karena di bawah pohon, jadi kurang terkena sinar matahari itu bisa menyebabkan kerontokan bunga juga. Itu yang kedua, kurang cahaya matahari. Yang ketiga, sirkulasi udara ya. Sirkulasi udara ini termasuk bagaimana penataan sahabat tani di dalam penanamannya cabai. Contohnya saja jarak tanam ya. Jarak tanam diperhatikan, terus jarak gang kita berjalan diperhatikan. Di saat kita musim hujan mungkin terlalu rapat ya, jarak tanam juga terlalu rapat. Jadi sirkulasi udara itu agak berkurang, itu juga bisa terjadi kerontokan. Ya, yang ketiga sirkulasi udara. Yang keempat, waktu penyemprotan tepat atau tidak waktu penyemprotan kita. Apa arti waktu penyemprotan tepat atau tidak? Nah, di sini waktu penyemprotan pun sahabat tani ini harus jeli dan teliti ya. Penyemprotan kan kita bisa lakukan pagi atau sore hari. Namun saya rekomendasikan kalau kita tanam di Provinsi Riau ini, contohnya Provinsi Riau ini kan iklimnya panas. Kalau kita semprot pagi hari di saat cabai itu sedang berbunga banyak, ya kita semprot dengan insektisida, fungisida banyak kandungan minyaknya, itu ya bisa menyebabkan kerontokan. Karena pagi hari kita semprot, siangnya panas, nanti tangkai bunganya akan lekang, bisa juga terjadi kerontokan. Maka saya rekomendasikan kalau cabai sahabat tani pada musim bunga lebat, penyemprotannya sore hari. Terus yang kedua, penyemprotan sore hari kurang sore juga. Nyemprotnya kita jam 3 masih terlalu panas ya. Cabai masih terlalu panas, masih agak-agak layu. Terus sahabat tani semprot kan udah jelas di situ kandungan airnya banyak. Jadi cabai yang agak layu kita semprot dengan air, terkejut batangnya sehingga terjadi kerontokan juga ya. Jadi waktu semprot ini kalau waktu musim bunga, jadi sahabat tani harus berhati-hati. Itu penyemprotan pada saat matahari redup dan pohon cabai mulai segar kembali ya. Jadi yang keempat tadi waktu penyemprotannya kita harus perhatikan. Yang kelima, pola pengkocoran ya. Pola pengkocoran ini juga kita harus pahami. Di saat cabai kita berbunga, itu pola pengkocoran unsur nitrogen harus kita kurangi sahabat tani ya. Karena kebanyakan unsur nitrogen ini bisa menyebabkan juga banyak rontok pada bunga. Unsur nitrogen ini apa? Yaitu unsur N ya. Contohnya saja ZA, urea. Pokoknya yang banyak unsur N-nya itu agak dikurangi. Kita pintar-pintar lah ya. Pupuk apa aja yang nanti yang mengandung unsur N itu ya dikurangi. Terus cuaca ya. Ini yang keenam ya, cuaca pada saat ini ya, ini sangat-sangat buruk ya. Kadang pagi panas, nanti siang hari hujan. Nanti pagi hujan, habis hujan agak siang hari panas. Itu artinya cuaca pancaroba ya, pancaroba. Nah, di sini juga harus kita sikapi. Ini cuaca seperti ini memang rentan pada pohon cabai ya. Kalau pohon cabai kita berbunga sangat lebat pada saat situasi seperti ini bisa menyebabkan kerontokan. Nah, untuk mengatasi situasi seperti ini,
saya sarankan sahabat tani ya, rutinitas menyemprot dengan fungisida ya, yaitu Bion M. Bion M. Ini. Bion M ini dia mengandung dua bahan aktif ya. Yang satu bahan aktifnya asi benzolar. Yang kedua berbahan aktif makojet. Jadi ini dua bahan aktif Bion M. Bisa sahabat tani oplos dengan dicampur dengan antrakol. Antrakol ini mengandung bahan aktif propinet. Ini ada tambahannya lagi unsurnya. Dia tambah zinc ya. Jadi Bion M ya, Bion M ini mengandung dua bahan aktif ya, asi benzolar sama makojet ditambah propinet. Jadi digabung menjadi tiga bahan aktif ditambah zinc ya, zinc. Ini bagus untuk cuaca pada saat musim hujan, musim panas ya, cuaca pancaroba. Nah, itu saja. Terus yang ketujuh adalah kekurangan unsur makro sekunder. Kekurangan unsur makro sekunder ini adalah penyebab juga gugurnya bunga pada tanaman cabai. Nah, kekurangan unsur sekunder ini apa? Yaitu kekurangan kalsium pada tanaman cabai sahabat tani, kekurangan kalsium. Nah, pada saat kekurangan kalsium ini bisa sahabat tani pupuk ya. Ini saya merekomendasikan kalau pada saat posisi tanaman cabai sahabat tani banyak gugur ya, saya rekomendasikan untuk pemberian pupuknya yang kalsium tepung ya, yang seperti ini, kalsium tepung. Ini sangat bagus untuk mengurangi kerontokan pada tanaman cabai. Nah, mungkin untuk kekurangan kalsium ini, boron adalah juga salah satu untuk penambah kalsium ya. Boron bisa sahabat tani kalau tidak ada kalsium tepung ini juga bisa pakai boron. Makanya kalau boron ini saya rekomendasikan untuk para petani ya, selalu pakai boron. Tapi kalau untuk mencegah gugur bunga, saya sarankan aja untuk pakai kalsium yang tepung ya. Mungkin ringkasan itu saja pembahasan untuk antisipasi rontok bunga ya. Jadi nanti kalau sahabat tani agak kurang paham, nanti komentar aja di deskripsi, nanti kita balas ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.